وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Kita sudah mulai membaca kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf, yang ditulis oleh Adli Faraj Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmad, yang masyhur, yang terkenal dengan julukan Ibnu Rajab Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita bahas aqsamul ilm, pembagian ilmu, bahwa ilmu ada ilmu yang nafi', ada yang ghairu nafi', ada yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat ada dua jenis pula. Ada yang tidak bermanfaat pada zatnya, dan ada yang tidak bermanfaat karena orangnya. Ada pun yang tidak bermanfaat kalau orangnya adalah karena mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka walaupun ilmunya ilmu syariah, ilmunya ilmu din, ilmu Al-Quran wa Sunnah, tetapi karena pemilik ilmu tersebut la ya'mal biha, tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut ghairu nafi' binisbati lahu, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Padahal ilmunya pada zatnya nafi', tetapi orangnya tidak memanfaatkannya. Sedangkan jenis yang lain adalah yang memang ilmu tersebut pada zatnya tidak bermanfaat, seperti ilmu sihir yang Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan yadurruhum, bahkan membuat madarat untuk mereka. Ikhwanul din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka selanjutnya berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa lihadza ja'at as-sunnah bi taqsim al-'ilm ila nafi' wa ila ghair nafi'. Oleh karena itu, sunnah nabawiyah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerangkan tentang pembagian ilmu tersebut. Ada yang nafi', ada yang ghair nafi'. Bahkan diajarkan dalam sunnah al-isti'adzah min al-ilm alladhi la yanfa'. Diajarkan untuk berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya diperintahkan untuk meminta, berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan,
Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min 'ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang atau hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan berlindung dari dakwah, dari doa yang la yustajabu laha, yang tidak dikabulkan. Ini umdah atau ini suatu intinya dalam hadis sahih Muslim. Kemudian Raja membawakan lafaz-lafaz lain, walaupun dalam beberapa riwayat yang baik dan bermasalah padanya, tetapi maknanya sama dengan apa yang terkandung dalam Sahih Muslim ini. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa kharrajahu Ahlus Sunan, dan dikeluarkan pula oleh Ahlus Sunan min wujuhin muta'addidah, dari beberapa sisi yang berbeda-beda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya ada kalimat wa min du'a'in la yusma'. Ini lafaz lainnya. Kalau tadi wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dalam lafaz lain dikatakan du'a'in la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Tidak didengar artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengarkan sebagian doa karena sesuatu yang Allah tidak suka padanya, dan sebagian lagi Allah dengarkan dan mengabulkan doanya. Wa min ba'dihha, dalam beberapa riwayat yang lain, a'udzu bika min haula'il arba', dan aku berlindung kepada Allah dari 4 perkara tersebut. Ini kok ramai banget, kenapa? Ada tsunami wala ada gempa bumi di belakang. Akhwat barakallahu fiikum. Kalau tidak bisa ngaji karena terganggu anaknya, lebih afdal kalau duduk di rumah nunggu suaminya pulang, bawa ilmu yang disampaikan. Wallahi lebih afdal daripada duduk di sini tapi nggak bisa ngaji karena anak-anaknya. Mudah-mudahan dengar ini. Wa kharraja an-Nasa'i, dari keluarkan oleh Imam Nasai dalam hadis Jabir. Yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah pernah berkata, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rasulullah pernah bersabda, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sudah dikatakan tadi bahwa tidak bermanfaat bisa 2 macam, dan dua-duanya kita berlindung daripadanya. Kita berlindung dari ilmu-ilmu yang memang pada zatnya tidak bermanfaat, apakah ilmu sihir, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang merusak. Demikian pula kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tetapi tidak nafi'. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan ilmu tetapi tidak bisa memanfaatkan. Itu maknanya. A'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharraja Ibnu Majah wa lafdhuhu, dan dikeluarkan oleh Majah dengan lafaz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min 'ilmin la yanfa'." Kalau tadi contoh-contoh dari Rasulullah, sekarang perintah. Sallallahu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari keluarga oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku sesuatu yang akan bermanfaat bagiku. Wa zidni 'ilman, dan tambahilah aku ilmu. Lafaz-lafaz ini saling menjelaskan sehingga semakin jelas apa yang dimaksud. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat untukku apa yang Kau telah ajarkan kepadaku. Ini dalil yang menjelaskan hadis yang ada yang terkandung dalam Sahih Muslim bahwasanya ilmu itu ada yang nafi', ada yang tidak nafi', dan di antaranya yang tidak nafi' kadang karena orangnya, sehingga dikatakan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah aku bisa memanfaatkan ilmu yang telah Kau ajarkan kepadaku. Dan ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang punya ilmu tetapi dia tidak nafi' ilmunya bagi dia, sehingga dia hafal Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia menyatakan ana alim, ana hafiz kull ahadits, hafiz Sahih Bukhari, ana hafiz Sahih Muslim, tapi dia dalam keadaan mutakabbir, sombong, riya, ujub. Dikatakan oleh Ibnu Rajab nanti di akhirnya bahwa itu tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Tanda-tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Maka doalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah bermanfaat untukku ilmu yang telah ajarkan kepadaku. Dan saya berbicara di hadapan salafi wa salafiyah, bukan orang-orang awam. Sehingga saya sampaikan masalah ini karena pentingnya masalah ini pada kita semua yang sudah mengaji sekian tahun, sudah belajar sekian lama, sudah mengetahui sekian kitab. Muslimin yang saya hormati, maka memintalah pada Allah Ta'ala agar dijadikan ilmu yang telah kita ketahui jadi bermanfaat, dan juga meminta tambahan ilmu yang kita belum tahu. Yang sudah tahu agar jadi bermanfaat, sedangkan yang belum tahu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Wa 'allimni, dan ajari aku ilmu ma yanfa'uni, yang akan bermanfaat bagiku. Warzuqni 'ilman tanfa'uni bih, dan berikan wazidni 'ilman, dan berikan ilmu kepadaku, tambahan ilmu kepadaku. Keluarkan pula oleh Nasai dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yad'u, wa Nabi pernah berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ini juga sama lafaznya, sama maknanya dengan lafaz sebelumnya. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa yang akan bermanfaat bagiku, dan berikan aku rezeki ilmu yang akan menjadikan manfaat untukku. Wa kharaja Abu Nu'aym min hadits Anas anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka imanan da'iman fa rubba imanin ghairu da'im, wa as'aluka 'ilman nafi'an fa rubba 'ilmin ghairu nafi'. Wa dalam riwayat Abu Nu'aym fil Hilyah dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW pernah berkata, Allahumma inni as'aluka imanan da'iman. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang terus-menerus. Ini syarat bahwa iman kadang tidak langgeng. Farubat iman ghairu da'im, karena bisa jadi ada iman yang tidak langgeng. Selama kita di dunia, maka jangan kita terlalu yakin bahwa kita tidak akan berubah. Jangan terlalu pede bahwa kita tidak mungkin menyimpang dari sunnah.
Tak mungkin saya menyimpang dari sunnah. Nggak mungkin saya bahkan hilang iman pun mungkin. Al-iman yazid wa yanqus. Farubbal imani ghairu da'im. Maka mintalah iman yang daiman, iman yang terus-menerus. Farubbal imani ghairu da'im, karena bisa jadi ada iman yang tidak langgeng. Wa as'aluka ilman nafi'an. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Farubba ilmin ghairu nafi'. Karena bisa jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini juga mendukung apa yang sebelumnya. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: "Inna minal bayani sihra wa inna minal ilmi jahla." Sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya dan di antara ilmu ada kebodohan. Inna minal bayani sihra, sesungguhnya di antara bayan, di antara keterangan-terangan kadang ada sihirnya, yang bisa mempengaruhi seseorang. Wa inna minal ilmi jahlan. Dan disebutkan dalam beberapa kitab tentang talabul ilm, tentang adab talabul ilm, bahwa kalimat inna minal bayani sihra itu konteksnya cercaan. Artinya ucapan-ucapan. Karena pandainya berbicara kadang bisa menjadikan seseorang menyimpang, mempengaruhi seseorang menjadi kesana kemari, tidak berpegang dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa inna minal ilmi jahlan. Demikian pula di antara ilmu ada yang merupakan kebodohan. Ini Allah disebutkan oleh Sa'fa'ah ibn Sawhan rahimahullah menafsirkan ucapan ini. Inna minal ilmi jahlan, sesungguhnya di antara ilmu kebodohan an yatakallafal 'alim ila ilmihi ma la ya'lam fayajhaluhu dzalik. Bahwa di antara beberapa orang ada yang memberat-beratkan dirinya. Yatakallaf al-'alim, ada seorang yang berilmu memberatkan dirinya, memaksa-maksakan dirinya kepada untuk ilmu. Ma la ya'lam, apa yang dia tidak tahu. Fayajhaluhu dzalik, akhirnya menjadikan dia bodoh. Padahal kalau saja dia tidak memberat-beratkan dirinya, tidak memaksa-maksakan dirinya dan menyatakan saya tidak tahu, maka itu ilmu. Karena di antara bagian ilmu adalah ucapan seseorang, aku tidak tahu. Seorang yang menyatakan pada apa yang dia tidak tahu, dia menyatakan wallahu a'lam atau menyatakan saya tidak tahu, itu ilmu. Tetapi orang yang menyatakanlah, orang yang memberat-beratkan dirinya atas sesuatu yang dia tidak tahu, maka akhirnya dia menjawab dengan kebodohan. Itu satu makna. Ada makna lain. Wa yufassar aidan bi anna al-ilm alladhi yadurru wa la yanfa' jahlun. Tafsir yang kedua, bahwa ilmu yang tidak bermanfaat atau bahkan ilmu yang membuat madarat, maka itu disebut kebodohan. Lianna jahla bihi khairun min al-ilmi bihi. Karena bodoh terhadapnya lebih baik daripada dia mengetahui. Karena ilmu yang membuat madarat, ilmu yang membuat kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian, maka kalau orang tidak tahu lebih baik daripada tahu. Berarti yang tahu punya ilmu, tapi lebih jelek. Karena ilmu tentang sesuatu yang membuat madarat dia. Orang yang tidak tahu ilmu sejenis itu, maka orang ini lebih baik. Maka Allah, idza kana al-jahlu bi khairan minhu, kalau tidak tahunya lebih baik daripada tahu, berarti fahuwa syarrun minal jahli. Maka ketika mengetahui ilmu tadi, itu lebih jelek daripada ketidaktahuan, lebih jelek daripada kebodohan. Wa hadza kas-sihr, dan ini seperti ilmu sihir. Mau dikatakan ilmu, iya, karena dia belajar. Maka dikatakan ilmu lughatan, secara bahasa yuqal ilmu sihir. Dikatakan ilmu sihir, ada ilmu kimia, ada ilmu fisika, ada ilmu hisab, ada juga ilmu sihir. Disebut ilmu karena dipelajari. Tetapi seorang yang belajar ilmu sihir, apa manfaatnya? Bahkan dia akan mendapatkan madarat yang Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membuat madarat bagi mereka, tidak memberikan manfaat buat mereka. Maka ketika orang mempelajari sihir, dia tidak mendapatkan kecuali madarat. Maka orang yang tidak tahu dari ilmu tersebut, orang ini merupakan orang yang lebih alim
lebih berilmu. Sedangkan orang yang mengetahui ilmu sihir, orang ini bodoh, mempelajari ilmu yang merugikan dirinya. Inna minal ilmi jahlun. Sesungguhnya di antara ilmu ada kebodohan. Alhamdulillah, disebutkan oleh Ibnu Rajab dari sisi maknanya saja. Kami sebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa ghairu min al-ulum al-mudarrah fi ad-din aw fi dunya. Demikian pula ilmu-ilmu lain yang membuat madarat. Apakah ilmu-ilmu yang merusak agama atau ilmu yang merusak dunianya, maka itu pun termasuk ilmu-ilmu yang dikatakan inna minal ilmi jahlun. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafsir ba'd al-ulum. Dan ditafsirkan atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir tentang beberapa ilmu allati la tanfa, yang tidak bermanfaat. Di antaranya disebutkan dalam Marasil Abi Dawud dari Zaid bin Aslam. Dikatakan qila, ya Rasulullah, ma a'lam fulanan. Ya Rasulullah, betapa alimnya si fulan. Qala bih, dengan apa? Qala bi ansabin nas. Betapa alimnya si fulan tentang nasab-nasab manusia. Qala, maka dikatakan ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ilmu tidak bermanfaat dan kebodohannya pun tidak membuat masalah. Ini tahu juga enggak manfaat, enggak tahu juga enggak rugi. Kemudian hanya sejak hadis ini dikatakan dhaif. Disebutkan oleh Dailami dalam Musnad al-Firdaus dari Abu Hurairah secara marfu' dan juga Suyuti dalam Jami' as-Saghir. Dan dikatakan dha'afahu al-Albani fi dha'if al-Jami'. Dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam dha'if al-Jami'. Qala wa kharaja Abu Nu'aym. Kita kepada riwayat berikutnya. Kharaja Abu Nu'aym fi kitab Riyadah al-Muta'allimin min hadits Baqiyah dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Abu Hurairah secara marfu'. Wa fihi, di dalamnya ada kalimat innahum qalu, tentunya mereka berkata, a'lamun nas bi ansabil Arab wa 'alamun nas bis-syi'r wa bima ikhtalafa fihi al-Arab. Sering dijadikan sebagai satu kebanggaan. Yang paling alim di antara manusia dengan nasab, yang paling alim tentang syair, yang paling alim tentang apa yang diposisikan oleh orang-orang Arab. Maka beliau berkata, al-ilmu thalatha. Ilmu itu hanya 3. Maka lahunna fahuwa fadlun. Ilmu itu hanya 3. Selain itu hanya fadl. Fadl itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sehingga dikatakan kalau orang ikut campur pada apa yang dia tidak perlu, dikatakan fuduli. Yani dikatakan fudul karena dia mengambil sesuatu yang fadl, yang tidak perlu. Ilmu hanya 3. Selebihnya sesuatu yang fadlun. Ayatun muhkamah, ayat yang muhkamah. Dan yang kedua sunnatun qa'imah, sunnah yang tegak. Dan yang ketiga fariidatun 'adilah, hukum-hukum yang adil tentang hukum waris. Maka dikatakan pertama ayat muhkamah, yakni Al-Quran. Al-Quran ayat-ayat yang muhkam, karena beberapa ayat mansukh. Tetapi ayat yang muhkam adalah yang dia dalam keadaan sabit hukmuhu, hukumnya sabit, tidak mansukh. Demikian pula sunnatul qa'imah, sunnah yang tegak, artinya sunnah yang terbukti sahih, yang sabit sanadnya. Dan yang ketiga fariidatun 'adilah. Ini juga seperti yang sebelumnya. Kalau dinyatakan marfu', maka hadis ini dikatakan dhaif. Hidayat Syekh Al-Albani dalam Dhaif al-Jami'. Tetapi ini adalah ucapan para ulama sepanjang masa bahwa ilmu itu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula diucapkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula diucapkan oleh para imam-imam setelahnya. Semuanya menyatakan yang namanya ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maqala huwa fa huwa fadl. Apa yang lebih daripada itu adalah fadl. Termasuk di dalamnya adalah fariidatun 'adilah. Ini anjuran untuk mempelajari ilmu waris, dan ilmu waris adalah ilmu yang disebutkan tersendiri oleh para ulama, menunjukkan bahwa itu adalah ilmu yang sangat penting, yang dikhawatirkan kalau kita menyia-nyiakannya akan hilang. Kan benar Allah muslimin yang saya hormati. Dikatakan demikian
ketika sebagian manusia membangga-banggakan ilmu-ilmu selain ilmu ini. Fulan a'lamun nas bil ansab. Fulan a'lamun nas bil kada, bikada. Maka dijawab, ilmu itu 3. Qala Allah wa qala Rasul. Wa ma qala huma fa huwa fadl. Sehingga ketika ada seseorang yang datang kepada Syekh Al-Albani menceritakan tentang sesuatu dan dia hafal semua dalam kitabnya ini, dalam kitabnya itu seperti ini. Waktu itu tentang si fulan begini, si fulan begitu, ini bukti. Hafal semua kalimat-kalimatnya, hafal semua kitab di mana, tanggal berapa, halaman berapa, dia tahu semua. Apa kata Syekh Al-Albani? Irham dzakiraka, sayangi otakmu, sayangilah dirimu, hafalkan Quran dan hadis. Anta menghafalkan Quran dan hadis lebih bermanfaat daripada menghafalkan qala fulan dan qala fulan dalam artian ucapannya ahlul batil, bukan ucapannya ahlul haq. Maka kita mengetahui salah global itu cukup, bahwa ini kelompok sesat dan simpulan menyimpang, cukup. Kenapa harus sampai detail, sampai tahu kalimat-kalimatnya, subhat-subhatnya? Siapa yang mengajar untuk mempelajarinya? Karena kita azab melakukan muslimin yang saya hormati. Dikatakan ilmu dalatah, ilmu itu 3, yaitu Quran, Sunnah, dan fariidatun adilah, dan ilmu tentang hukum Quran. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan sendiri tentang hadis ini. Hadis isnad la yasih, sanadnya tidak sahih. Wa baqiyah dallatahu an ghairi thiqah, dan baqiyah mengucapkannya dengan tadlis dari orang yang tidak thiqah. Wa akhar al-hadis kharraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As secara marfu'. Al-ilmu thalathah wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun, bahwa ilmu itu 3. Adapun selainnya maka itu hanya suatu yang tidak perlu. Ayatul muhkamah wa sunnatun qa'imah wa fariidatun 'ajilah. Quran, sunnah, dan ilmu. Juga dalam kalamnya kata Ibnu Rajab, ada Abdurrahman bin Ziyad al-Fiqi wa fihi dha'fun masyhur, dan padanya ada kelemahan yang masyhur. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa ini kalau kita katakan dengan qala Rasulullah SAW tidak boleh karena hadis ini dhaif. Tetapi cukup kita katakan bahwa ini ucapan para ulama. Bahkan mereka semuanya menyatakan dengan ucapan yang hampir sama seperti ini sepanjang masa, bahwa yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Mau berbagai ilmu ansab dan nujum. Baik, sekarang apa hukumnya ilmu nasab yang tadi disinggung dalam hadis-hadis dhaif? Ketika ada yang membangga-banggakan huwa fulan a'lamun nas bil ansab, maka dijawab ilmu la yadur, wajah ilmu la yanfa, wajah la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat dan bodohnya pun enggak rugi. Apakah benar seperti itu? Kalau hadis sahih kita tidak akan pertanyakan, iya kan? Kalau hadis sahih hujjah. Tetapi karena hadis lemah, kita bertanyakan, apakah memang belajar nasab itu enggak perlu? Maka dijawab di sini, amma fi ilmi ansab, adapun ilmu tentang nasab dan ilmu tentang nujum. Wa qad warada al-amr bi an yuta'allam min al-ansab ma tawassala bihi al-arham aw ma tusil bihi al-arham min hadits Abi Hurairah. Adapun mempelajari ilmu nasab cukup dipelajari sekadar untuk bisa menyambung silaturahmi. Si fulan itu siapa? Apanya kamu? Si fulan apanya kamu? Hubungannya apa dan seterusnya. Cukup sampai sekian. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala ta'allamu min ansadikum ma tusiluna bihi arhamakum." Pelajarilah ilmu nasab sekadar kalian bisa menyambung silaturahmi kalian dengan kerabat-kerabat kalian. Keterlaluan kalau nggak tahu si fulan itu ternyata pamanmu sendiri atau bibimu sendiri, kamu nggak berani ketemu, nggak berani ngomong, ternyata mahrammu. Ini keterlaluan kalau dia nggak dipelajari. Pelajari apa yang sekedar kalian perlukan untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, dan Fahahahu Al-Albani di Sahih Al-Jami'. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Berarti apa hukumnya mempelajari ansab? Sekadar. Karena dengan azakumullah ada beberapa ilmu
Yang dikatakan tidak manfaat, ada manfaatnya. Tapi untuk belajar terlalu dalam juga tidak dianjurkan. Seperti ilmu nasab ini. Mau dikatakan tidak bermanfaat, ada manfaatnya. Bagaimana kita akan tahu siapa kerabat kita, siapa pemilik kita, siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram, kalau kita tidak mempelajari nasab. Tetapi kalau sudah berdalam-dalam dalam ilmu nasab, apa perlunya? Dan yang terjadi di sini adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Sampai-sampai dikatakan bahwa ilmu nahwu kal-milah, seperti garam. Pelajari seperlunya sehingga kamu bisa memahami Quran dan Sunnah selesai. Jangan kamu pelajari ilmu nahwu terus sampai ikhtilafat, sampai detailnya, sampai kemudian kamu lupa tujuan belajar ilmu nahwu itu apa, lupa. Belajar Qurannya kapan nanti kalau saya selesai untuk ilmu nahwu ini sampai dia menjadi sibawe dalam keadaan tua renta, belum pelajari Quran, belum pelajari Sunnah. Kalau masakan terlalu banyak garamnya, kasihan, nggak bisa dimakan. Mereka para ulama mencontohkan seperti itu. Berarti seberapa? Secukupnya. Susah untuk disebut seberapanya. Sebagaimana ibu-ibu para akhwat kalau ditanya, mesti kalau namanya masak itu resep. Jadi sekian kilo, ini sekian sendok. Ketika garam nggak disebut seberapa. Garam secukupnya. Nggak pernah disebut sekian, nggak ada. Karena memang susah. Pokoknya secukupnya. Kalau nggak cukup selesai. Kalau demikian pula azadikum, mempelajari nasab. Yang penting secukupnya kalian bisa kenal siapa mahram kalian, siapa yang bukan mahram kalian, selesai. Kalau waqarraja Hamid ibn Zanjuyah dari jalan lain dari Abu Hurairah secara marfu'. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum thumma intahu. Wa ta'allamu min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitab Allah thumma intahu. Wa ta'allamu min an-nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr thumma intahu. Wa fi isnadi riwayatihi ada Ibnu Lahiyah dan juga Ibnu Lahiyah baik. Allah dibawakan oleh Ibnu Rajab hadis yang beliau tahu kalau ini baik sebagai penjelas dari apa yang sudah dikatakan dalam hadis yang sahih di atas. Hadis yang saya menyatakan ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian sebatas kalian bisa menyambung silaturahmi. Maka nasab yang lebih jelas dalam riwayat lain yang lebih lemah, pelajarilah nasab-nasab kalian apa yang menyebabkan kalian bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Kemudian berhenti. Cukup. Dan pelajari bahasa Arab. Apa yang kalian bisa mengenali dengan bahasa Arab itu Al-Quran, Kitabullah. Kemudian berhenti. Pelajari dari ilmu perbintangan sekedar kalian bisa tahu jalan-jalan di kegelapan, di daratan atau di lautan. Kemudian berhenti. Tetapi di sanadnya saya katakan tadi ada Ibnu Lahiyah, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Maka ilmu-ilmu seperti ini artinya ilmu-ilmu yang kalaupun dipelajari sekadarnya saja, secukupnya saja, apa yang diperlukan kamu ambil, setelah itu selesai. Utama yang paling pertama yang namanya ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Ayatul muhkamah wa sunnatun qa'imah wa fariidatun 'adimah. Kemudian Ibnu Rajab menyatakan wa kharraja aidan fi riwayat Nu'aim ibn Abi Hind. Qala Umar, berkata Umar, ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi barrikum wa bahrikum thumma amsiku. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pelajarilah bintang-bintang. Ma tahtaduna bihi fi barrikum. Apa yang kalian bisa terbimbing di jalan-jalan daratan kalian atau di lautan kalian. Thumma amsiku, kemudian berhentilah. Wa ta'allamu minan nisbah, dan pelajarilah tentang nasab-nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum. Apa yang kalian bisa menyambung silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kalian. Wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa'i
wa yahram 'alaikum thumma tahu, agar kalian tahu siapa wanita-wanita yang halal bagi kalian dan siapa wanita-wanita yang merupakan mahram bagi kalian. Kemudian berhenti. Qanibullah disebutkan asar ini dalam Tafsir Al-Habir Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala menyatakan, pelajarilah bintang-bintang sekadar kalian mengetahui arah-arah jalan. Tahtadun, terbimbing di jalan-jalan, artinya betul-betul jalan-jalan di daratan. Kita tahu kalau ada bintang ini berarti timur, kalau ada bintang ini berarti selatan, kalau ada bintang ini berarti utara, atau ini adalah barat. Ini boleh mempelajari perbintangan kalau untuk mempelajari arah. Cukup sampai situ. Jangan-jangan berlebihan. Warahu Mus'ab dari Muhammad bin Ubaidillah qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu minan nujumi ma ta'rifuna bihi al-qiblah wa at-tariq. Pelajarilah bintang-bintang adalah agar kalian bisa mengetahui arah kiblat wa at-tariq. Dalilnya wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing, kata Allah. Bukan terbimbing dengan atau terbimbing untuk mengetahui si fulan nanti jadi apa, si fulan nanti bagaimana, bukan. Artinya terbimbing dengan arah-arah, mana timur, mana barat. Orang yang bingung di tengah lautan, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, dia akan melihat bintang-bintang. Demikian pula yang tersesat di padang pasir, yang demikian luasnya, yang seluruh penjuru sama, dia akan melihat bintang-bintang. Dan ini yang diperbolehkan. Selebihnya tidak perlu. Selebihnya fadlun. Wa kana an-nuqai la yara ba'san an yata'allama ar-rajul min an-nujumi ma yahtadi bihi. Dan Ibrahim an-Nuqai rahimahullah menganggap tidak mengapa seseorang mempelajari bintang-bintang kalau untuk menunjukkan arah atau mempelajari arah. Wa rakhasa fi ta'allumi manazil al-qamar, dan di antara yang memberikan rukhsah bolehnya mempelajari tempat-tempat bulan, tanggal sekian di mana, tanggal sekian di mana, tanggal sekian di mana, oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Nurahuyah, dan itu yang demikian dari keduanya oleh Harith rahimahullah wa ajma'in. Zada Ishaq wa yata'allam min asma'in nujum ma yahtadi bihi, dan boleh pula mempelajari nama-nama bintang tersebut kalau untuk bimbingan arah, untuk petunjuk arah. Bintang ini. Kadang-kadang kita menyebutnya sulit. Kalau ada bintang ini berarti timur. Bintang apa? Bintang yang begini. Ya bintang apa? Akhirnya terpaksa disebut dengan nama. Apakah bintang Scorpio karena bentuknya kayak akrab, kayak Scorpio memang, atau seperti layang-layang. Kemudian beri nama. Kalau sekedar untuk mengetahui kalau bintang yang ini berarti timur, bintang ini berarti barat, tidak mengapa. Wa kariha Qatada, sebagian ulama menyatakan makruh. Sebagaimana Qatada menyatakan makruhnya mempelajari tempat-tempat bulan atau tempat-tempat singgahnya bulan. Walam yarakhus Ibnu Uyainah, demikian pula Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah. Demikian keduanya atau dari keduanya disebut oleh Harith. Berkata Paulus, "Rubbana wadulin bin nujumi wa muta'allim huruf adajadin laisa lahu 'indallahi khalaq." Bisa jadi orang yang melihat bintang-bintang dan yang mempelajari bintang-bintang dan mempelajari huruf adajad, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Apa huruf abjad? Huruf abjad itu asalnya dari nama-nama bintang. Abjadun, Hawazin, Huqi, dan seterusnya. Yang kemudian jadi ABC dan seterusnya. Ini mempelajari nama-nama tersebut atau mempelajari bintang-bintang, kata Paulus, bisa jadi dengan mereka mempelajarinya, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ucapan para ulama yang seperti ini mahmud dibawa kepada apa yang haram, yaitu mempelajarinya dari sisi ta'thir. Kalau bintang ini pengaruhnya ini, bintang itu pengaruhnya itu. Nah,
Kharraja Harbun wa kharrajahu Humayd ibn Zanjuyah dari riwayat Tawus dari Ibn Abbas. Wa hadha mahmud, lihat dari murajah. Wa hadha mahmud ala ilmi at-ta'thir. Bahwa pendapat-pendapat ulama yang seperti ini yang menyatakan barang siapa yang mempelajari bintang-bintang maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Barang siapa yang mempelajari ada-ada maka dia akan begini, akan begitu. Jadi menunjukkan ancaman-ancaman dan kejelekan-kejelekan. Bahkan larangan haramnya mempelajari bintang-bintang tersebut. Maka ucapan para ulama yang melarang mahmulun ala ilmi ta'thir, dibawa kepada makna ilmu ta'thir. Karena ilmu perbintangan ada dua, ilmu ta'thir dan ilmu taysir atau tasyir, ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Kalau ilmu ta'thir artinya pengaruh-pengaruhnya pada kejadian-kejadian. Oh, ini hujan karena bintang ini hujan karena bintang itu, atau si fulan karena lahirnya ketika bintang ini muncul maka nasibnya begini. Ini ta'thir, pengaruh-pengaruh pada kejadian. Karena haram mempelajari perbintangan dari sisi ta'thir, haram. Tetapi kalau mempelajari perbintangan dari sisi untuk menunjukkan arah, ini tasyir, jalan bintang ini ke sini, jalan ini ke sini, ada di timur, ada di barat. Kalau tanggal sekian ada di sini, maka ini adalah ilmu tasyir yang diberikan rukhsah oleh sebagian ulama atau oleh para ulama. La ilmu tasyir, fa inna ilmu ta'thir batilun muharram. Maka kalau dikatakan dua ilmu tentang perbintangan, ilmu tasyir dan ilmu ta'thir, maka ilmu ta'thir haram, batilun muharram. Wa fihi warad al-hadis, dan tentang ilmu yang ta'thir inilah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya apa yang dikatakan dalam hadis, man iqtadasa sya'bah min an-nujum faqad iqtadasa sya'batan min as-sihr. Siapa yang mempelajari bagian dari perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Siapa yang mempelajari satu cabang dari perbintangan, maka dia mempelajari cabang dari ilmu sihir. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas. Dan disebutkan dalam tafsirnya di sini, rawahu Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari Ibn Abbas, wa sahhahahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka disebutkan dengan kalimat barang siapa mempelajari satu cabang dari cabang-cabang perbintangan, berarti dia mempelajari satu cabang dari cabang-cabang ilmu sihir, maka itu adalah ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Karena ilmu taysir, ilmu tasyir disebutkan dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka bisa mengetahui dan terbimbing ke arah-arah. Ini terbimbing ke arah yang mereka tuju. Wa kharaja aidan min hadits Qubaysah marfu'an al-'iyafah wa at-tiyarah min al-jidd. Disebutkan pula dari hadis Qubaysah secara marfu' bahwa iyafah, tiarah dan qadr semuanya termasuk jidd. Jidd wa taghut. Dan jidd adalah sihir. Al-iyafah wa at-tiyarah wa at-tir. Iyafah adalah menebak-nebak kejadian dengan menghalau burung-burung. Tiarah menganggap sial pada sesuatu. Sedangkan tir adalah dengan bintang-bintang. Semuanya minal jiddi, semuanya dari sihir. Disebutkan di sini mana-mananya at-tiyarah, zaj, al-iyafah adalah zajrut tayr, menghalau burung. Nanti kalau burung itu ke kanan berarti alamat baik, kalau ke kiri alamat jelek, kalau ke atas berarti kita harus pulang, kalau ke depan berarti kita lanjutkan perjalanan. Dan ini adalah sihir dikatakan. Sedangkan terkhaf fil ardh, menggaris-garis di bumi. Fa ilmu ta'thirin nujum batilun muharram. Maka ilmu tentang perbintangan hukumnya haram. Wal amal bi muqtadahu qad taqarrab ila an-nujum, dan beramal dengan konsekuensi dari ilmu-ilmu sihir tadi, ilmu-ilmu perbintangan tadi, maka berarti dia seperti orang yang mendekatkan diri pada bintang-bintang. Wa taqribul qarrabin laha kufrun, apalagi memberikan kurban-kurban, persembahan-persembahan pada bintang-bintang tersebut, maka itu adalah kufrun, kekafiran. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Azan dulu. Muadzin ya.